Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang apabila kita mencoba untuk menghitung kenikmatan tersebut, niscaya kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kenikmatan yang tanpa pernah kita pinta, namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan tersebut. Kebutuhan yang kita butuhkan tanpa kita pinta, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kebutuhan tersebut terus-menerus sepanjang hidup kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, berpegang teguh terhadap ajaran beliau, tidak menambah dan menguranginya hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sekarang kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Kita hari ini telah duduk bersama dengan bulan Syawal. Kita telah melipat lembaran-lembaran hari-hari di bulan Ramadan. Hingga akhirnya Ramadan saat ini telah meninggalkan kita. Dan kita pun masuk pada bulan Syawal. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Ketika Ramadan datang, kita benar-benar mengebut, benar-benar beribadah, benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yakni benar-benar bersemangat dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersemangat dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, sampai hal-hal yang mubah pun kita tinggalkan. Hal-hal yang tidak berguna yang bisa mempengaruhi nilai ibadah kita di bulan Ramadan kita tinggalkan. Namun sekarang hari-hari tersebut telah berlalu. Datanglah bulan Syawal. Timbul tanda tanya besar. Apa yang kita lakukan di bulan Syawal? Masihkah semangat kita sama seperti dengan bulan Ramadan? Atau semangat tersebut telah pergi bersama dengan perginya bulan Ramadan? Apakah salat malam kita masih 11 rakaat bersama dengan bulan Ramadan? Seperti bulan Ramadan? Atau ternyata 11 rakaatnya telah pergi bersama dengan bulan Ramadan? Dahulu, tatkala imam di bulan Ramadan membaca surah yang panjang, kita tak mengeluh sedikit pun. Kita menikmati letihnya kita di bulan Ramadan. Menikmati malam-malam i'tikaf di bulan Ramadan. Mengisi malam-malam tersebut dengan bacaan Al-Quran. Pertanyaannya, masihkah malam kita dihiasi dengan bacaan Al-Quran? Atau ternyata bacaan tersebut telah pergi bersamaan dengan perginya bulan Ramadan? Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sungguh tanda kebaikan seorang hamba adalah apabila kebaikan yang dilakukannya itu terus berlanjut. Bahkan dia menjadi salah satu tanda bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu para salaf mengatakan, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara kebaikan adalah kita mendapatkan kebaikan setelah mengerjakan kebaikan. Maknanya kebaikan yang kita kerjakan itu berlanjut. Wa min uqubati sayyiati as-sayyi'atu ba'daha. Dan di antara hukuman dari kita lalai melakukan maksiat adalah kita mengerjakan maksiat yang setelahnya. Na'udzubillah, nas'alullah salam wal afiyah. Maka apabila kita ingin melihat kualitas Ramadan kita lihatlah di hari-hari ini di bulan Syawal. Apakah amalan kita terus berlanjut atau ternyata kebaikan di bulan Ramadan tidak melahirkan kebaikan selanjutnya di bulan Syawal? Kebaikan di bulan Ramadan pergi tanpa bekas, tak meninggalkan apapun dalam kehidupan kita. Tarbiyah yang kita alami di bulan Ramadan ternyata tidak memberikan sedikit pun pengaruh dalam kehidupan kita. Sehingga
akhirnya ibadah-ibadah tersebut pergi begitu saja. Maka hendaknya kita renungi hal ini, bahwasanya amalan kita itu atau tanda amalan kita diterima di bulan Ramadan adalah kita masih tetap bersemangat melakukan amalan-amalan di luar bulan Ramadan. Kita semangat melakukan amalan-amalan di luar bulan Ramadan. Dan ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, bukanlah yang menjadi tolak ukur adalah kita banyak melakukan ibadah di bulan Ramadan. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah apakah amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Pernahkah kita mempertanyakan hal tersebut dalam diri kita? Letih, capek yang kita kerjakan atau dari ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ternyata dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dahulu para salaf sangat takut apabila amalan mereka di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan begitu keluar dari bulan Ramadan? Mereka berdoa 6 bulan setelah bulan Ramadan agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mendapatkan bulan Ramadan yang selanjutnya. Maka yang menjadi tolak ukur kita adalah apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang seperti ini, yang mereka takut bahwasanya amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Ini mereka beribadah, mereka beramalan. Akan tetapi wa qulubuhum wajilah, akan tetapi hati mereka takut. Hati mereka takut. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar ayat ini, maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa orang yang melakukan amalan saleh hatinya takut?" Dia sudah mengerjakan ibadah amalan yang saleh, akan tapi hatinya takut. Biasanya orang yang mengerjakan amalan yang saleh hatinya berbahagia. Hatinya senang karena mengerjakan amalan yang saleh. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahumul ladina yashrabuna al-khamra?" Apakah mereka adalah orang-orang yang meminum khamar wahai Rasulullah? Wa yasriqun, dan mereka ini adalah orang-orang yang mencuri sehingga hati mereka takut. Mereka habis minum khamar, kemudian mereka mencuri. Apakah orang-orang yang seperti ini yang hati mereka takut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya binta Siddiq." Tidak wahai putrinya As-Siddiq. Tidak wahai Aisyah. "Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun." Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka adalah orang-orang yang salat, mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna, akan tetapi mereka takut alla yuqbala minhum, akan tetapi mereka takut bahwasanya amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian mengatakan, "Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat." Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Lihatlah sifat orang-orang mukmin. Mereka apabila selesai beramalan, mereka takut bahwasanya amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salat malam yang mereka lakukan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa yang mereka lakukan di bulan Ramadan ditolak oleh Allah. Jangan sampai sedekah yang mereka lakukan, bacaan Al-Quran yang mereka lakukan, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di bulan Ramadan, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum, renungan kita yang pertama adalah hendaknya kita merenungi tentang amalan kita di bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan tersebut diterima oleh Allah. Merenungi bahwasanya tidak ada rasa riya, rasa ujub, berbangga dengan amalan yang kita lakukan. Kita melihat saudara kita, subhanallah, dia di bulan Ramadan
sedikit amalannya. Amalan saya yang lebih banyak. Malam hari dia tidur. Adapun saya berdiri di malam hari di bulan Ramadan selama 30 malam. Ketika dia berleha-leha, saya itikaf di bulan Ramadan. Ya ikhwan, siapa yang menjamin amalan tersebut diterima oleh Allah? Siapa yang menjamin amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang menjamin. Maka kita takut. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Ikhwati fi din, azanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai kematian mendatangi kalian. Dan ini hendaknya hal kedua yang hendaknya kita renungi apabila kita telah keluar dari bulan Ramadan. Status kita sebagai hamba tidak berubah dengan keluarnya bulan Ramadan. Bukan di bulan Ramadan kita menjadi hamba Allah, lalu kemudian di luar bulan Ramadan kita tidak lagi menjadi hamba Allah. Tidak. Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan kita tetap menjadi hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Maka inilah tujuan penciptaan kita, adalah untuk menghamba kepada Allah di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Safar, semuanya kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lalu ketika keluar bulan Ramadan kita serasa keluar dari penjara. Bebas. Amalan yang kita kerjakan hilang. Salat malam tidak lagi, bebas. Nah, tidak. Tidak seperti itu. Makanya ulama salaf dahulu mengatakan, diantaranya mengatakan sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dari Bishr ibn Al-Harith, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, bi'sal qaumi qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah suatu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Inna saliha yata'abbadu wa yajtahidu asannata kullaha. Sesungguhnya orang yang saleh itu, kata beliau, adalah orang yang beribadah kepada Allah, wa yajtahidu, dan dia bersungguh-sungguh, dan dia berusaha keras, dia berijtihad di sepanjang tahun, dan tidak hanya di bulan Ramadan. Dan tidak hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai ikhwan, seolah-olah di bulan Ramadan kita hidup di kerajaannya Allah, sehingga kita menuruti seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Hal yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan, kita tinggalkan. Ketika keluar dari bulan Ramadan, seolah-olah kita keluar dari kerajaan Allah, tak lagi berada di kerajaannya. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan enggan untuk kita lakukan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang masih kita langgar dan kita kerjakan. Seolah-olah kita hanya berada pada kerajaan Allah di bulan Ramadan. Keluar dari Ramadan tak lagi berada di kerajaannya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Maka ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum, hendaknya kita menghamba kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di seluruh bulan. Karena itulah tujuan penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita di muka bumi ini adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain. Adapun kegiatan yang kita lakukan di dunia adalah untuk mengisi sela-sela tersebut, mengisi sela-sela penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada istilah kita istirahat, tak ada istilah kita terbebas dari penghambaan, tidak. Kita selalu terikat menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Juga firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faragta fansab. Dan apabila kalian telah selesai melakukan suatu amalan, fansab, maka berpindahlah atau kerjakanlah amalan yang lainnya. Maka
Tidak ada kata istirahat. Setelah Ramadan, istirahat dulu lah, tarik nafas dulu. Nanti setelah Ramadan, di Dzulhijjah, baru kita lanjut lagi. Berarti liburnya 2 bulan. Syawal libur, Dzulqa'dah libur, 10 hari di bulan Dzulhijjah, baru gas lagi. Nah, tidak ada seperti itu. Fa'idha faragta fansab. Apabila kalian selesai dari melakukan suatu amalan, maka pindahlah ke amalan yang lain. Kalau seandainya ada yang bertanya, terus kita menghamba ini letih kah? Beginikah kita menghamba ini? Artinya tak ada waktu libur kah? Iya, tak ada waktu libur. Kapan libur? Liburnya adalah ketika satu kaki kita telah menginjak surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaki kita telah menginjak surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad dahulu pernah ditanyakan kepada beliau, "Wahai Imam Ahmad, kapan kita beristirahat dari ibadah ini?" Beliau katakan, apabila kita telah menginjak surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hal tersebut telah datang, itulah waktu kita beristirahat. Jadi ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Dunia ini memang seperti itu. Dunia ini adalah tempat untuk bersusah-susah, bercapek-capek. Makanya peribahasa kita pun mengatakan apa? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Demikian juga dunia. Dunia itu tempat kita untuk bercapek-capek, berletih-letih. Di mana tempat kita beristirahat? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah duluan istirahat di dunia, lalu kemudian kita tidak mendapatkan jatah beristirahat di akhirat nanti. Waliyadzubillah. Maka memang dunia seperti ini. Dunia itu adalah tempat seseorang untuk berletih-letih. Inilah hakikat dunia itu. Kapan kita diangkat kesedihan? Apabila kita telah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 34. Dengarkan kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah orang-orang yang berada di surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anal huzna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami kesulitan, yang menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Rabb kami adalah yang maha pengampun lagi maha mensyukuri. Lihatlah bagaimana kesedihan itu. Kapan perginya? Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Maka ini hakikat kehidupan kita. Jangan sampai kita di dunia beristirahat, lalu kemudian akhirnya kita tidak kebagian ketika di akhirat nanti untuk beristirahat. Dunia itu tempatnya untuk berletih-letih, ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum, dan bukan tempatnya untuk bersantai atau berleha-leha. Oleh karenanya, hal yang hendaknya kita renungkan yang kedua adalah bahwasanya penghambaan kita tidak hanya berhenti di bulan Ramadan. Penghambaan kita senantiasa berlanjut. Bukan hanya di bulan Ramadan, akan tapi juga setelah bulan Ramadan. Di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, semuanya kita menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila telah kita selesai dari melakukan suatu ibadah, kita bersiap untuk berpindah ke ibadah yang berikutnya. Kita telah selesai dari Ramadan, maka sambutlah ibadah-ibadah lain yang ada di bulan Syawal. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Di antara hal yang hendaknya kita renungi juga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, yang senantiasa bersambung walaupun amalan tersebut sedikit. Maka ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum, amalan kita yang ada di bulan Ramadan hendaknya kita lanjutkan. Hendaknya kita tidak berhenti pada bulan Ramadan saja, tapi kita menyambungnya. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di bulan Ramadan hendaknya kita sambung agar amalan tersebut menjadi amalan yang kontinu. Salat malam misalnya, ini yang hendaknya kita sambung. Jangan sampai di bulan Ramadan 11 rakaat, di bulan lain 1 rakaat pun tidak. Kalaupun berat untuk melaksanakan 11 rakaat, maka setidaknya tutuplah malam dengan witir 1 rakaat. Tutuplah malam kita dengan witir 1 rakaat. Subhanallah, ringan sekali, tidak berat.
Hanya butuh kesungguhan dalam diri kita untuk senantiasa mengamalkannya. Kalau seandainya satu dirasa terlalu ringan, tambah dia menjadi 3 rakaat dengan witir, tambah dia dengan 5, 7, 9, 11 rakaat, alhamdulillah. Kalau bisa kita pertahankan hal tersebut di luar bulan Ramadan. Tapi kalau tak bisa 11 rakaat, maka setidaknya jangan sampai kita melewati malam dalam keadaan belum menutup salat malam kita dengan witir 1 rakaat. Ini yang hendaknya kita apa? Yang hendaknya kita renungi. Oleh karenanya dahulu Rasulullah SAW menasihatkan atau mengingatkan Abdullah ibn Amr. Beliau mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah ibn Amr, la takun mithla fulan. Janganlah engkau menjadi seperti fulan. Kenapa dia? Kana yaqumul lail fatarakaha atau fatarakahu. Dahulu dia salat malam lalu kemudian dia meninggalkannya. Lihat, Rasulullah SAW mengingatkan kita agar jangan sampai kita seperti fulan, seperti Alan. Kenapa mereka? Mereka dahulu salat malam, fatarakahu, kemudian dia tinggalkan salat malamnya. Jangan. Ini larangan, nasihat dari Rasulullah SAW agar jangan kita meninggalkan salat malam tersebut. Ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Salat malam dia adalah salat yang hendaknya kita jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wazkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah nama Rabbmu bukratan, yakni di waktu pagi dan di waktu petang, berzikir kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Wa minal laili, dan di malam hari. Fasjud lahu, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak meninggalkan salat malam. Salat yang biasa kita kerjakan hendaknya jangan kita tinggalkan. Salat yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan jangan kita tinggalkan. Bahkan salat malam ini adalah salat yang hendaknya kita jaga setelah salat 5 waktu. Rasulullah SAW mengatakan, afdhalus salati ba'da salatil maktubah atau ba'da salatil mafruḍah. Salat yang paling utama setelah salat 5 waktu, salatul lail, adalah salat malam. Maka ini yang hendaknya kita jaga terlebih dahulu dibandingkan salat-salat sunnah yang lainnya. Karena dia adalah salat yang paling utama setelah salat wajib. Maka kebiasaan yang kita lakukan, ikhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum, jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita tinggalkan dengan berlalunya bulan Ramadan. Di antara hal yang juga, ibadah yang juga hendaknya kita jaga, yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Jangan sampai, ikhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum, nas'alullah as-salam wal afiyah. Di bulan Ramadan kita mengkhatamkan Al-Quran 3 kali, 4 kali, atau mungkin sekurang-kurangnya 1 kali. Namun di luar bulan Ramadan kita tidak pernah menyentuh Al-Quran kecuali surah Al-Kahfi di hari Jumat. Subhanallah. Subhanallah. Hendaknya kita menjaga bacaan kita, ikhwan, di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Sudahkah kita membaca atau mengkhatamkan Al-Quran setiap 1 bulan? Ini waktu yang paling lama untuk mengkhatamkan Al-Quran. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, bahwasanya setiap muslim hendaknya dia mengkhatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya 1 bulan 1 kali. Lalu kemudian kita tinggalkan Al-Quran karena kita keluar dari bulan Ramadan. Subhanallah. Maka hendaknya, ikhwan, Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah yang menyatukan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak akan terpecah belah selama mereka berpegang terhadap Al-Quran dan hadis. Maka Al-Quran, senantiasa baca Al-Quran. Jangan sampai berlalu dari 1 hari tanpa kita membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa banyak, ikhwan, saya tidak bisa 1 juz misalnya dalam 1 hari. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya 1 lembar per hari. 1 lembar per hari.
Kalau 1 lembar per hari berarti 10 juz dalam 10 hari. 10 hari kita menghatamkan 1 juz minimal. Maka jangan sampai ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum kita meninggalkan Al-Qur'an. Dan yang paling utama dalam membaca Al-Qur'an adalah membaca dengan mentadabburi Al-Qur'an. Membaca dengan merenungi makna Al-Qur'an. Membaca dengan mengetahui maknanya, mengetahui artinya, merenungi maknanya, mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan ayat tersebut. Dan ini adalah yang paling afdal dalam membaca Al-Qur'an. Maka ikhwan, bacalah Al-Qur'an. Kalau kita tidak bisa merenungi maknanya karena keterbatasan ilmu kita, kalau kita tidak bisa menarik hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat Al-Qur'an karena keterbatasan ilmu kita, sekurang-kurangnya pahamilah makna yang kita baca. Bacalah terjemahan Al-Qur'an. Sekurang-kurangnya pahamilah makna dari apa yang kita baca dari Al-Qur'an. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan kita tidak paham terhadap maknanya. Bagaimana kita akan mengambil ibrah, bagaimana kita akan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an kalau maknanya saja kita tak paham. Maknanya saja kita tak paham. Bagaimana kita akan mengambil ibrah dari Al-Qur'an? Maka ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum, kalau seandainya umat muslimin tak meninggalkan Al-Qur'an, mereka berpegang teguh terhadap Al-Qur'an, merenungi maknanya, mengkaji tafsirnya, insyaallah mereka tak akan terpecah belah. Mereka tak meninggalkan Al-Qur'an selama mereka berpegang dengan Al-Qur'an dan mereka berpegang terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai slogan kita hanya kembali ke Al-Qur'an dan sunnah, tapi tak pernah kembali ke Al-Qur'an. Kembalinya ke siapa? Ke qaul orang-orang misalnya, atau perkataan fulan dan allan. Nah, slogan kembali ke Al-Qur'an dan sunnah, tapi Al-Qur'an tak pernah dibaca, apalagi sunnahnya. Tak pernah dibaca, tak pernah tahu syarah dari hadis ini dan hadis itu. Maka bagaimana slogan tersebut hanya menjadi slogan saja, tapi ternyata kita tidak menjadikan dia sebagai pedoman hidup. Oleh karenanya ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, hendaknya kita membaca Al-Qur'an, berpeganglah terhadap Al-Qur'an dan bacalah dengan mentadabburinya. Sekurang-kurangnya adalah paham terhadap arti dari ayat yang kita baca. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, di antara yang hendaknya kita lanjutkan adalah merutinkan puasa sunnah kita. Kita telah berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, maka rutinkan dengan puasa sunnah. Di antaranya adalah puasa 3 hari di setiap bulan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sum salasa ayyamin" atau salasata ayyamin atau saumu salasati ayyamin saumu dahri kullihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa 3 hari di setiap bulan maka sama seperti dia berpuasa di sepanjang tahun. Sama seperti berpuasa di sepanjang tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasumul al-bayd atau al-bid. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpuasa di ayyamul bid. Apa itu ayyamul bid? Yakni puasa di tanggal 13, di tanggal 14 dan di tanggal 15. Wa qala hunna kahai'atid dahri. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa di tanggal atau di 3 hari tersebut sama seperti berpuasa di sepanjang tahun. Oleh karenanya, maka jangan tinggalkan kalau bisa puasa 3 hari di setiap bulan. Yang paling utama adalah ayyamul bid, yakni tanggal 13, 14 dan 15. Kalau kita tidak mampu, maka puasalah 3 hari di setiap bulan. Tidak mampu tanggal 13, 14 dan 15, maka puasalah 3 hari di setiap bulan. Juga di antara puasa yang hendaknya kita jaga adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Karena puasa Senin Kamis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal yaumul itsnaini wal khamis. Amalan itu diangkat di langit, dilaporkan pada hari Senin dan hari Kamis. Dan aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka apabila amalanku ditampakkan atau dibawakan, dilaporkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Maka ini adalah hal yang hendaknya kita jaga, merutinkan puasa Senin Kamis.
Di antara amalan yang hendaknya kita lakukan di bulan Syawal ini adalah berpuasa 10 hari dari bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkannya 6 hari di bulan Syawal, maka sama seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Maka yang paling utama dalam mengerjakannya adalah kita mengerjakan puasa Ramadan dahulu, baru kemudian mengerjakan puasa Syawal berdasarkan hadis ini. Maknanya, apabila kita masih memiliki utang di bulan Ramadan, yakni kita belum mengqadha puasa kita yang kita tinggalkan di bulan Ramadan, kita sempurnakan dahulu. Kita sempurnakan dahulu puasa kita yang ada di bulan Ramadan, yang tertinggal dari bulan Ramadan, baru kemudian mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal. Karena seperti itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan summa, kemudian menunjukkan bahwasanya at-tawali, yakni berturut-turut habis Ramadan baru Syawal. Kemudian dikuatkan lagi dengan kata Rasulullah atba'ahu, diikutkan. Maknanya Ramadan telah selesai lalu kemudian diikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Allah taala alam bisawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di bulan Ramadan, memanjangkan umur kita dan mengisi umur kita dengan kebaikan dan ketaatan, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Ini bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.